Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Azahra, NIM 22043027, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang konsep dasar hukum bisnis dan regulasi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang hukum dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan harus hidup bersama dalam bermasyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tercapainya tujuan, maka diperlukannya suatu norma. Norma adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat dan agar tidak merugikan orang lain. Norma terdiri atas 4, yaitu norma agama atau norma kepercayaan. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi bukan hanya di dunia, maupun juga di akhirat nanti. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati manusia sendiri yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jika ada yang melanggar norma ini, maka akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, cemoohan, bahkan dikucilkan di dalam masyarakat. Selanjutnya, norma sopan santun. Norma sopan santun adalah peraturan hidup mengenai tingkah laku manusia yang timbul dari pergaulan sehari-hari, berisi perintah, larangan, sanksi tertentu yang bersifat relatif, karena kehidupan masyarakat berbeda-beda di setiap tempat, lingkungan, dan waktunya. Yang keempat, atau yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah serangkaian aturan yang ditujukan kepada setiap masyarakat, yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, larangan, agar terciptanya ketertiban dan keadilan sosial yang dibuat oleh pemerintah sehingga secara tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai keinginan pembuat peraturan tersebut, yaitu pemerintah. Baik, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang sistematika hukum. Hukum terbagi. Baik, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang sistematika hukum. Hukum terbagi atas 2, hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara atau mengatur kepentingan umum yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hukum publik ini terbagi atas 4. Yang pertama, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara yang mendefinisikan hubungan antar berbagai lembaga dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, hukum pajak. Hukum pajak adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara wajib pajak dan pemerintah, selaku pemungut pajak yang berfungsi sebagai acuan sistem pemungutan berlandasan atas dasar keadilan serta diatur dalam undang-undang hukum pajak itu sendiri. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan hukum di suatu negara yang mengatur ketentuan tentang pembuatan yang tidak dibolehkan dilakukan yang disertai ancaman pidana bagi yang melanggar. Yang keempat, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur wewenang khusus yang mempelajari mengenai tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan, seperti pengaturan mengenai pendidikan, mengenai jaminan sosial, dan jaminan-jaminan lainnya. Hukum yang kedua dalam sistematika hukum yaitu hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu yang menitikberatkan
pada kepentingan perorangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat ini terdiri atas dua, yaitu hukum sipil atau perdata. Adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Yang kedua, hukum dagang. Hukum dagang adalah ketentuan yang mengatur aktivitas perdagangan sesuai norma dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Pembahasan keempat, yaitu tentang subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu menurut hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk bertindak. Sedangkan objek hukum memiliki arti yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi pokok hubungan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pembahasan yang kelima yaitu tentang sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum yaitu yang pertama, undang-undang. Meliputi semua peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan yaitu perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika suatu kebiasaan dapat diterima masyarakat dan merasa wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum yang tidak tertulis. Yang ketiga, jurisprudensi atau keputusan hakim. Keputusan hakim tidak diatur dalam undang-undang, tetapi menjadi pedoman oleh hakim-hakim lainnya. Yang keempat, traktat. Traktat yaitu perjanjian antar dua negara atau lebih mengenai masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Yang kelima, doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli yang memilih pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Kemudian pembahasan yang keenam, yaitu sistem hukum Indonesia. Sistem hukum di Indonesia ada beberapa, yaitu 1. Materi hukum, yang kedua aparatur hukum, yang ketiga sarana dan prasarana hukum, yang keempat pendidikan hukum, yang kelima budaya hukum. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.